Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, ini bentar saya minimize dulu. Ini saya mau kasih gambaran kurva ya atau chart dari bursa ya. Ini saya kasih gambaran dulu ke teman-teman. Nah, ini kita lihat ini bursa Indonesia ya, atau biasa disebut orang IHSG, ya, IHSG. Kalau bahasa Inggris IDX ya, ini bursa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, dari katakanlah dari 2010 lah ya, ini 2008 sempat krisis global. Nah, ini 2009 mulai ada rebound, 2009 rebound, 2010 udah di indeks kita di 2000-an something. Nah, kalau kita lihat sampai tahun 2020 atau 10 tahun, sekitar kemarin saya ini 19 Juni ini di 4.942. Ya, katakanlah itu udah kenaikan 200% lebih ya dalam 10 tahun terakhir. Kita lihat Dow Jones, ini kurang lebih sama ya, Ini ada krisis global 2008, 2009 rebound, terus naik, crash lagi 2020 karena COVID-19, tapi ini ada sedikit anomali di sini. Nanti kita jelaskan di kurva yang lebih detail. Ya, nah ini ada yang menarik dalam 5 tahun terakhir bursa IHSG, bursa Indonesia. Kalau misalnya kita mulai investasi di 2015, ya di 2015, misalnya kita beli reksadana, kita diamin aja nih, naik 2017 naik, 2018 naik, 2019 masih naik. Nah, terus kita nggak lakukan apapun. Nah, bisa jadi dalam 5 tahun terakhir ya hasilnya ya kembali nol gitu ya. Ini bisa nol kembali gitu. Jadi bisa reset nih, berusaha grounded nih. Ini dalam 5 tahun terakhir. Begitupun Dow Jones di sini sama, kurang lebih sama. Ada market crash ini sejak Februari atau Januari crash sampai Maret akhir crash. Kemudian ini ada anomali udah rebound ya, padahal ini nggak tahu juga kenapa bisa seperti ini anomali. Itu Dow Jones. Nah, sekarang IHSG dalam 1 tahun terakhir ya. Nah, dalam 1 tahun terakhir, nah ini sudah terjadi penurunan sebesar kurang lebih minus 16%. Ya. Minus 16% dari posisi tahun sebelumnya 2019 ya, dari Juni 2019. Jadi ada crash di sini dari Januari akhir atau Februari awal. Dow Jones juga begitu, ya, crash juga, terus rebound. Nah ini anomali sebetulnya, Kita belum bisa lihat apakah ini rebound betulan atau hanya pancingan ya, mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Nah, karena risiko ya, kita pahami bahwa di saham itu risiko tinggi ya, maka kita perlu ada mitigasi ya. Jadi pertama kita ketahui dulu ya risiko investasi saham itu apa aja sih gitu ya. Jadi yang pertama itu risiko country risk atau risiko negara ya, Jadi risiko di mana kita menanamkan investasi di negara mana ya. Misalnya atau menggunakan mata uang apa. Misalkan kalau kita menggunakan mata uang rupiah, di situ ada risiko kurs atau rupiah melemah, itu risiko ya. Atau inflasi. Kalau inflasi tinggi, nah itu risiko. Jadi artinya dana kita yang tadinya value money value-nya akan berkurang karena inflasi yang tinggi. Kemudian yang kedua ada market risk ya. Market risk itu makro ya, ininya biasanya
hubungannya ke ekonomi makro ya. Jadi misalnya karena ada kejadian misalnya COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini apa namanya? Banyak perusahaan yang rugi atau yang stagnan, yang nggak bertumbuh. Nah, itu market risk, risiko marketnya. Kemudian ada risiko liquid. Nah, kalau liquidity risk, jadi risiko saham itu misalnya ada saham yang non liquid. Jadi jarang diperjualbelikan gitu ya. Nah, itu sulit kita untuk melakukan penjualan kalau saham yang non liquid. Kemudian ada risiko di suspend ya. Misalnya risiko suspend apakah perusahaan itu melakukan pelanggaran atau pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan bursa. Nah, itu saham tersebut bisa disuspend. Nah, kalau udah disuspend kita tidak bisa melakukan jual beli saham. Nah, yang lebih berisiko lagi namanya delisting. Nah, kalau delisting ini saham itu tidak diperdagangkan kembali di bursa gitu. Delisting. Jadi di out ya, dikeluarkan dari bursa. Nah, ini resiko investasi saham. Nah, kemudian apa sih mitigasi risiko yang kita bisa lakukan? Nah, misalnya yang pertama itu kita taking profit ya. Jangan lupa taking profit yang tadi saya sempat bilang di awal ya. Investasi itu adalah usaha untuk untuk mengambil keuntungan gitu. Itu yang jangan sampai lupa gitu. Jadi kalau kita nggak ngambil untung ya itu bukan investasi gitu. Nah, taking profit ketika harga sudah tinggi, sudah cukup tinggi, nah lalu dikonversi ke aset yang lebih resikonya lebih rendah gitu ya. Konversi aset ke investasi yang risikonya lebih rendah, misalnya properti ya, properti risikonya lebih rendah ya. Kemudian atau reksadana tadi misalkan yang saya jelaskan di awal tadi ada reksadana pasar uang misalnya, nah, itu risikonya rendah. Kemudian pilih saham-saham terbaik ya, saham-saham terbaik dan timing yang terbaik gitu ya. Nah kayak misalnya sekarang misalnya lagi crash turun dalam, nah saham kita tahu itu perusahaan itu baik dan masih beroperasional kita ketahui secara panjang itu perusahaan masih berdiri lama ya, nggak pernah ada masalah-masalah hukum atau masalah-masalah berat lainnya. Nah, itu kita pilih tuh saham-saham yang terbaik itu. Nah, kita belinya saat timing terbaik. Timing terbaik itu ya saat turun itu, bukannya pada saat naik tinggi di atas. Nah, itu kalau udah naik tinggi di atas itu resikonya lebih tinggi dibandingkan kita beli di bawah. Kemudian yang ketiga itu kita mengenal bisnis yang dijalankan oleh emiten tadi. Mengenal bisnisnya apa, misalnya BCA, oh bisnisnya bank atau Unilever, oh bisnisnya jual consumer goods. Ya. Nah, jadi kita tahu bisnis yang dijalankan oleh emiten tersebut. Kemudian yang keempat, kita mengenal pola-pola saham tersebut. Ya, misalnya pola-pola kurvanya kita ketahui. Ya. Itu ada pola-polanya sendiri juga. Gitu ya. Kemudian yang kelima itu money management. Nah, apa itu money management? Nah, money management itu artinya kita memanage cash kita yang kita investasikan ke saham tersebut ya. Misalnya kalau kita beli itu jangan sekaligus gitu ya. Jangan sekaligus beli ternyata masih turun gitu ya. Nah, kita harus manage gitu. Antara cash dengan portofolio yang kita punya di situ gitu ya. Kalau portofolio kita udah tinggi ya kita jadiin cash. Kita bisa konversi ke investasi lain yang lebih rendah risikonya ya. Atau kita keep aja cash-nya gitu sampai menurut kita
ada timing yang tepat untuk membeli kembali saham tersebut. Yang keenam, nah ini yang keenam ini long term hanya untuk emiten-emiten terbaik yang sudah terkenal bisnisnya dan memiliki reputasi yang baik. Jadi kalau long term itu ya kita harus benar-benar tahu betul ya saham yang kita beli itu udah bisnisnya jelas gitu ya, reputasi perusahaannya jelas gitu ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir kita mau long term di situ. Kalau udah long term artinya ya kita apapun yang terjadi meskipun kita saham tersebut masih minus, ya karena kita yakin bahwa suatu hari nanti akan kembali atau rebound, nah, kita keep aja itu. Kemudian yang ketujuh, dollar cost average pada emiten-emiten terbaik. Ini hampir sama yang tadi. Jadi kalau dollar cost average, apa sih dollar cost average itu? Dollar cost average itu ya seperti menabung, ya Pak. Jadi kita bisa monthly gitu ya, bisa misalkan kalau orang yang karyawan punya gaji ya kita bisa sisihkan uang tersebut untuk investasi. Nah, udah kita beli aja terus gitu. Tiap bulan kita beli misalnya saham Unilever. Tiap bulan kita misalkan sisihkan 1 juta. Ya udah kita beli apapun yang terjadi, dia mau turun, mau naik, kita beli terus. Nah, itu namanya dollar cost average. Kemudian yang ke-8, nah ini yang gak enak sih. 8 cut loss jika diperlukan. Ya, kalau kita rasa kita udah melakukan kesalahan, ya kita akui aja kita udah melakukan kesalahan gitu ya untuk membeli itu. Ya udah kita ikhlaskan aja itu cut loss itu dari kesalahan kita, daripada kita harus modal kita terus tergerus ya. Nah ini yang kedua mitigasi risiko reksadana. Nah, kalau tadi mitigasi risiko saham ya. Kalau saham risikonya lebih banyak ya dibanding reksadana. Nah, apa sih risiko investasi reksadana itu? Sama seperti di saham juga ada country risk ya tadi, cost dan inflasi dan lain-lain itu. Terus ada market risk, makroekonomi ya. Kalau ya market risk ini akan mempengaruhi kinerja dari reksadana tersebut. Jadi kalau misalnya ekonomi turun, ya ada market kemudian crash gitu ya. Market crash ya harga reksadana tersebut akan terpengaruh, akan turun juga karena underlying-nya ya sama saham atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga risiko likuiditas ya. Risiko likuiditas ini ya terutama ya kalau kita salah memilih manajer investasi gitu ya. Kita harus lihat track record manajer investasi itu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu manajer investasi ini bodong gitu ya, atau manajer investasi yang nggak proven gitu ya, nggak proven. Jadi ya bisa itu nanti kita dana investasi kita itu bisa macet, nanti nggak bisa kita bisa ambil itu ya. Jadi kita lihat track record manajer investasinya. Kemudian mungkin ada panic selling ya, panic selling mungkin tadi karena ada ekonomi crash, kemudian orang panik semua jual, nah, otomatis ada risiko liquid ya, risiko likuiditas. Nah, gimana sekarang memitigasi risiko di atas? Jadi sama halnya seperti tadi, taking profit saat kenaikan sudah cukup tinggi, ya, konversi ke aset yang risikonya lebih di bawah. Kemudian dollar cost average. Dollar cost average tadi saya sempat jelaskan tadi sebelumnya. Jadi ya dicicil. Jadi dicicil tiap bulan disisihkan. Misalnya 1 juta, ya udah 1 juta terus beli ya. Nah, ini strategi untuk memitigasi risiko kenaikan atau penurunan investasi. Kemudian yang ketiga, ya pilih manajer investasi yang punya track record baik.
memiliki portofolio yang baik, yang performanya stabil. Jadi performa itu nggak bisa misalnya 1 tahun ini bagus, atau 1 bulan lagi bagus, nah kita pilih itu, enggak gitu. Jadi kita harus lihat performanya selama, misalnya dari 1 tahun bagaimana, performa 3 tahunnya bagaimana, performa 5 tahunnya bagaimana. Nah kita lihat performa manajer investasi yang stabil. Oke, mungkin gitu dulu, Ton. Ada pertanyaan? Oke Mas, Sebelum ini saya ada 2 lanjutin, pertanyaan. ya. Oke, siap. Ada berapa slide lagi ketinggalan? Ada satu lagi. Setelah ini Oh, oke. selesai. Oh, oke. Ini ada 2 pertanyaan dari Mas Gunawan dan Mas Dini. Oke, saya bacain ya. Ya, ya. Yang pertama itu dari apakah kita bisa membeli indeks itu sendiri seperti indeks saham harga saham gabungan, atau membeli saham, atau hanya bisa membeli saham emiten? Ini untuk yang bursa efek ini kayaknya Mas. Ya, ya. Jadi, ya, Pertanyaan yang kedua, saya gabung ya, aja ya. sekali. Oke, ya. Yang pertanyaan yang kedua, kalau surat utang negara bagaimana ya? Belakangan ini banyak yang offering. Kita dapat email jual ori kan dari berbagai bank. Gitu. Nah, itu pertanyaan. Satu-satu ya. Mungkin nanti Ya. pertanyaan kedua saya lupa juga. Jadi Oke. yang pertama yang reksadana tadi apa pertanyaannya? Itu bisa dibeli apa enggak? Oh ya, Enggak, indeks ya, harga indeks. saham. Jadi ya gini. Jadi apa indeks itu? Jadi ada namanya reksadana indeks ya. Jadi reksadana indeks itu namanya. Jadi itu bisa diperjualbelikan reksadananya. Nah, itu kalau di Indonesia sih belum mature ya, apa pasarnya itu ya. Cuman gini, kalau reksadana misalnya kayak reksadana saham gitu ya, itu sebetulnya apa namanya, kalau kita lihat apa performanya itu seirama dengan apa kurva dari indeks gitu. Karena apa indeks itu sendiri kan sebetulnya kan itu terdiri dari apa namanya kenaikan atau penurunan harga saham yang ada di bursa gitu ya, dengan bobot tertentu ya. Jadi bobot tertentu itu artinya misalkan kalau saham BCA itu bobotnya misalnya aja nih 10% ya, karena mungkin dia apa market cap-nya apa nilai perusahaannya besar gitu. Jadi apa bobotnya lebih besar ya. Jadi indeks itu tadi apa kurva tadi yang naik atau turun itu yaitu dari kenaikan saham yang apa namanya saham semua yang ada di indeks itu di IHSG gitu, dengan pembobotan. Nah, rata-rata manajer investasi itu ya biasanya rata-rata manajer investasi kalau apa namanya ya, yang baik itu ya dia yang kalau yang bagus itu yang performanya ya acuannya itu indeks gitu ya. Jadi kalau misalnya indeks itu naiknya 10%, ya itu minimal tuh 10% itu dia harus bisa capai itu ya 10%. Nah, kalau misalnya dia dapat performa 20%, artinya dia di atas indeks ya, artinya dia apa? Di atas rata-rata. Kalau misalnya di bawah indeks ya berarti ini apa si manajer investasi ini nggak bisa mengelola portofolionya ya gitu. Jadi sebetulnya reksadana itu udah apa namanya sudah apa mencerminkan ya, misalkan kita pilih reksadana saham ya, kalau di sini misalnya saham ya, misalnya reksadana saham itu sudah mencerminkan indeks itu sendiri gitu, itu mudah mencerminkan gitu Tapi gimana? mungkin maksudnya gini Mas, Hmm. ini beli indeks harga saham gabungannya mirip seperti kayak kita beli Hmm. beli saham di broker. Kalau saya ingat dulu kalau nggak salah dulu diperjualbelikan kan yang indeks saham harga gabungan. Tapi setelah itu Hmm. kita nggak bisa beli lagi indeks. Kita hanya bisa beli emiten aja. Itu benar atau enggak? Ya Hmm. mungkin maksud pertanyaannya kita bisa beli indeksnya aja nggak sih? Atau kita cuma bisa Ah. beli stok Ah. indeks Oh dalam gitu. perspektif kayak kita kayak, Ah. kayak kita beli emiten itu bisa nggak kita beli indeks harga saham gabungan itu sebagai mirip kayak emiten gitu loh. Mungkin gitu pertanyaannya kali. Ya, jadi kalau kita misal apa indeks itu ya apa sih pengertian indeks itu ya? Misalnya gini ya, indeksnya ini. Jadi indeks itu
indeks itu sebenarnya apa namanya, ini tuh apa ya, acuan ya, acuan. Jadi indeks ini kenapa harganya 4.000 2.000 gitu ya, itu tuh dari apa namanya, kenaikan saham-saham yang membentuk indeks itu gitu. Misalkan ada di situ kan ada BCA, ada Mandiri, ada macam-macam ya, ada Unilever ya, dengan pembobotan yang tadi saya bilang, misalkan kalau BCA 10% misalnya, terus ini misalnya aja ya, Unilever misalnya 9% ya. Nah, itu dengan pembobotan tersebut, maka ada yang disebut sebagai indeks. Nah, indeks itu ya acuan dari harga-harga saham yang ada di bursa itu gitu. Misalnya indeks bursa Indonesia yaitu apa namanya, saham-saham yang tadi itu kenaikan penurunannya kan, ada saham misalnya saham itu kan ada yang lagi naik, ada yang lagi turun gitu ya. Nah, itu di apa namanya, di apa istilahnya, disamerikan kenaikan penurunan saham-saham tersebut dengan pembobotan itu. Nah, itu munculnya indeks. Nah, makanya saya apa namanya, kalau produk misalnya kita beli indeks itu sendiri, ya nggak ada gitu ya. Cuman ya? gini, iya nggak ada. Jadi kalau mau mungkin saya coba jawab apa namanya, kalau mau beli produk yang apa namanya harganya mirip dengan indeks, yaitu ya reksadana gitu. Gitu, karena dia mengelolanya itu ya, itu dari reksadana itu ya, itu hampir semua saham tuh ada, dia manage portofolio. Dia tergantung si manajer investasinya itu nanti porsinya. Misalnya BCA 10%, apalagi Mandiri misalnya 5%, Unilever 7%. Nah, tergantung manajer investasinya yang meramu gitu ya, meramu supaya dia bisa perform gitu. Ya. Oke, Mas Bro, ada tanyaan saya boleh? Ya. Terkait dengan ini juga sih, mumpung lagi bahas ini ya. Jadi jadi kan ada reksadana, terus saham dan segala macam, terus kemudian ada unit link. Nah, itu kan, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan reksadana ya, cuman mungkin produknya itu gabungannya tuh dari ada yang reksadana, ada. Jadi kalau dari tadi dibilang tadi kan level primer, terus kemudian sekunder. Kalau unit link ini mungkin udah tersier atau quarter gitu ya. Gimana? Nah, gini coba ya, yang saya pahami aja ya Ron ya. Jadi kalau unit link itu kan kalau saya misalkan Prudential gitu ya. Nah, unit link itu kan produk itu sebenarnya kan itu produk asuransi sebetulnya, bukan produk investasi. Nah, itu yang kadang salah kaprah orang ya. Itu produk investasi. Jadi kalau investasi sama asuransi itu beda gitu. Jadi karena ya kadang sebentar, pengetahuan. sorry. Jadi sebenarnya kalau kita bicara unit link, pasti ada unsur asuransinya ya. Jadi nggak ada yang unit link kita tanpa asuransi. Oh iya, enggak. Itu produk asuransi. Pasti ada asuransi. Jadi harus itu dulu produk asuransi. Dia bukan produk asuransi. Nah, biasanya di ininya kan investasinya itu. Nah, itu kan kadang kita kejebak sama simulasi gitu ya. Padahal kan nggak seideal gitu ya. Jadi unit link tuh gini Ron, jadi dia sebagian dananya kita itu, dana misalnya porsinya kita mau 50% misalnya ya, ini yang 50% buat asuransinya sendiri ya kan, ya misalkan asuransi jiwa lah, 50%-nya lagi buat dikelola. Nah sebenarnya yang 50% itu dia kelola ya lewat itu tadi, lewat reksadana itu, dia beliin reksadana gitu loh, paham nggak Ron? Iya paham. Jadi reksadana ya, si 50%-nya tadi. Nah, nanti ya reksadana itu naik turun ya itu yang ada fluktuatif di situ gitu. Iya. Jadi makanya kan ada misalnya financial planner bilang kalau kamu bisa beli reksadana sendiri ya kenapa nggak beli aja langsung reksadana gitu kan. Iya, betul. Ya jadi iya sih, betul itu. Jadi memang kalau nggak salah sih ada premi, sebenarnya kita ikut asuransi terus ada investasi itu ada premi bulanan ya, premi bulanan itu. Nah, terus kita sebagian lagi sisanya itu dari duit kita itu dibuat investasi, terus kemudian investasinya itu di produk dia sendiri, kayak reksadana mungkin ada produk investasi syariah, investasi untuk apa gitu segala macam lah. Terus Ya kita pokoknya pilih. gini Ron, kalau unit link itu produk asuransi aja gitu aja. Jangan ini ke investasi gitu. Itu udah salah kaprah gitu. Jadi janganlah jadi walaupun
walaupun ya ada memang gitu ya ini ada ya. memang kan, tapi memang kenyataannya memang sebenarnya ada asuransi, ada investasinya karena Ya, dia belikan misalkan reksadana. dia belikan produk reksadana atau Hmm, investasi itu, iya benar. kemudian untuk biaya premi bulanannya dia Hmm, jual lah gitu kan, misalkan bulan itu dia iya. jual Hmm. dia jual produk yang tadi Iya, investasinya itu untuk beli premi asuransi gitu kan. betul. Hmm. Oke, oke. Ya. Ya, cukup. Tadi siapa yang nanya tadi siapa? Dini ya? Ya, Dini yang jelas pertanyaan nggak, Din? Mas ya. Enggak, yang ini Mas yang ini Gunawan yang nanya ini barusan. Nggak, yang Mungkin Dini tadi udah oke ya tadi, Dini. Udah clear yang belum? yang indeks harga saham gabungan Udah. ini yang nanya Gunawan. Yang surat utang negara. Surat utang Ya. negara belum dijawab. Yang Ori ya, Ori. Ori ya, Ori. Nah, kalau Ori itu ini tapi gini, gue nggak punya pengalaman real ya. Cuman pernah sih ditawarin gitu ya dari Commonwealth gitu, dari Commonwealth Bank, Ori gitu ya. Apa kalau nggak salah itu pernah ditawarin misalnya minimal 25 juta gitu ya. Jadi apa namanya Ori gitu ya, 25 juta buat Ori. Jadi Ori itu ya, kalau Ori itu ya jelas ya harus di atas deposito, harus di atas deposito sedikit lah. Ya biar menarik kan ya. Nah kalau Sorry Mas jadi, jadi posisi investasi ori atau surat utang itu di bawah dengan reksadana ya untuk profitnya itu, keuntungannya. Nah itu tergantung, tergantung semua tergantung. Jadi mau di compare kemana nih? Misalnya kalau misalnya Ori tadi kalau mau di compare ya ke reksadana ini pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Kalau setahu saya sih kalau Ori gitu ya, kalau nggak salah kan itu udah ditetapkan ya interestnya itu ya. Misalnya 7% per tahun itu ya, kan ditetapkan tuh interestnya ya kan 7%. Ya udah segitu setahun ya itu kalau saya bisa equalkan ya ke pasar uang lah atau ke pendapatan tetap gitu. Gitu. Jadi kalau ori ya kita dapat interestnya tadi yang 7% itu tadi nanti, dan kita bisa jual kembali itu obligasinya di tahun yang kemudian yang sesuai dengan kesepakatan awal. Oke. Jelas. Ada pertanyaan satu lagi nih Mas. Ya. Dari Mbak Leni nih kayaknya nih. Ya. Apa ada tips memilih manajer investasi atau ada list track record-nya, minimal ada top list gitu misalnya dari pengalamannya Mas Ardiansah? Ya. Jadi kalau manajer investasi itu ya kita lihat track record tadi ya, track record artinya udah berapa lama sih dia jadi manajer investasi gitu ya. Udah berapa lama gitu. Terus performan produknya itu gimana gitu ya, selama tadi 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun tuh gimana performanya. Nah itu sebenarnya dulu aku sih sempat tuh namanya infovesta.com ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh infovesta.com. Atau coba ada komunitasnya namanya portal reksadana.com. Nah itu bisa di Google itu, banyak sih sebenarnya. Portal reksadana itu ada komunitas reksadana ya. Terus ada infovesta.com. Nah di situ ada list produknya tuh. Nah, kalau misalnya di Indo Premier itu, nah itu bisa ketahuan juga tuh, di Indo Premier itu ada produk reksadana juga. Nah di situ ketahuan tuh performance-nya itu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain-lain. Nah terus ya tipsnya ya kalau manajer investasi ya pilihnya yang besar lah gitu. Kalau bisa internasional gitu ya. Contohnya ya yang internasional tuh yang setahu saya yang di Indonesia itu Schroder. Terus ada lagi dulu namanya Fortis, sekarang jadi BNP Paribas ya, BNP Paribas. Terus apalagi kalau yang lokal itu saya tertarik itu
Saya nggak rekomendasi, maksudnya bukan ini ya, bukan jadi rekomendasi terus ditelan bulat-bulat ya, jadi dicek lagi lah. Skor Invest itu lokal, itu setahu saya performanya bagus ya. Cuman sejauh ini sih saya belum dengar berita-berita negatif ya mengenai manajer investasi itu. Sekarang kan ini saya lagi baca-baca itu ya, kasus Jiwasraya itu ya. Itu menarik juga itu kasus Jiwasraya itu. Itu melibatkan banyak pihak, termasuk manajer investasi. Ya rata-rata sih manajer investasi yang ini sih yang jarang kita namanya juga baru dengar itu ya. Kecil lah yang memegang dana kelolaannya nggak besar. Mungkin di situ ada yang 13 itu salah satunya ada yang besar, yang cukup besar ya Sinarmas gitu ya, Sinarmas sama siapa ya yang besar di situ. Ya gitu. Jadi ada pertanyaan. Ya. Aku tanya boleh ya? Ini tentang manajer investasi. Aku agak tadi mungkin ketinggalan atau apa. Itu sebenarnya konteks manajer investasi itu sebenarnya apa ya? Apa dia itu personal atau dia ngeluarin produk, terus produknya itu kita beli atau gimana? Ya, jadi manajer investasi itu ini institusi perusahaan, bukan orang itu. Jadi di dalamnya ada orang. Orang ada yang mengelola investasi itu ada. Tapi manajer investasi di sini maksudnya institusi nama PT. Terus dia mengeluarkan produk. Nah, produknya itu macam-macam banyak. Ada yang underlying-nya di saham ya kan. Ada yang underlying-nya di obligasi yang tadi jelasin loh, pendapatan tetap berarti underlying-nya obligasi. Kalau reksadana saham ya underlying-nya ya saham sebagian besar itu. Enggak semua itu saham, tapi sebagian besar. Misalnya kalau yang disebut reksadana saham misalnya 90% itu portofolionya saham. 10%-nya obligasi dan deposito, bisa gitu. Itu tergantung si manajer investasinya. Pasar sekunder ya kalau gitu ya, atau gimana? Oh iya, di sekunder. Jadi kalau kayak di IPOT itu Indo Premier itu kita langsung primer kan itu ya? Atau apa? Kalau kita di IPOT itu kita invest ambil beli saham atau apa itu langsung ke pasar primernya atau lewat manajer investasi itu? Ya. Apa yang iPod itu tadi? Ya, iPod itu. In the Premier itu kan bisa jual beli langsung saham ya kan? Bisa dipakai. Jadi bedain. Bisa untuk jadi kalau jual beli saham itu kan kita lewat brokernya itu lewat iPod itu In the Premier. Dia brokernya. Ya, kita langsung jual beli saham di situ kan? Lewat dia. Oke, lewat akun dia. Nah, kalau reksadana ya karena dia itu sebagai nanti belum saya jelasin tuh Ron, belum ke situ sih. Dia sebagai jasa perantara. Oh, itu dia sebagai jasa perantara. Dia sebagai jasa perantara manajer investasi itu. Bukan dia yang ngelola, bukan. Dia cuma punya jasa aja. Iya. Jadi kamu berhubungannya sebenarnya sama manajer investasi, bukan sama si iPod. Ya, produksinya itu reksadana bukan produknya si iPod. Paham ya? Iya, reksadana produknya itu yang si manajer investasi. Gitu. Oke. Iya, paham. Jelas ya? Iya. Ada lagi, Tan? Tadi Mbak Leni gimana? Itu tadi cukup jelas apa kurang jelas? Kalau dari Mas Monggo. Ya gimana, Len? Enggak, kalau dari Mas Bro sendiri ada kecenderungan ada saran gitu kan? Mas Bro sebutin beberapa. Pengalaman aja lah ya. Saya mah berdasarkan pengalaman aja deh, enggak berdasarkan pengalaman aja. Kalau saya pernah punya namanya Schroder Dana Istimewa. Tahun 2009 tuh saya beli Schroder Dana Istimewa. Nah, kenapa saya beli itu? Saya selalu ini, kalau saya kan biasa ngirit. Jadi saya lihat fee-nya, mana fee-nya yang paling rendah gitu.
Fee yang paling rendah, terus saya fee-nya itu kan itu jadi gini Len. Jadi kalau reksadana itu ya, itu setiap manajer investasi itu punya kewenangan tersendiri buat fee itu ya. Oke, fee jual beli. Nah, misalnya ada yang misalnya fee belinya 0%. Ada yang ada fee beli 0,25%. Ada ya. Ada ya, biasanya sih maksimum itu 0,3 sih kayaknya, 0,3% itulah fee beli ya. Nanti begitu beli nih Leni misalnya 100 juta gitu ya. Nah dipotong tuh 0,3%-nya dari 100 juta, paham ya? Dipotong kayak fee-nya. macam agen. Ada fee-nya. Macam ada Fee, fee-nya agen ada fee-nya, ada fee jual belinya. Jadi pas beli nih, Reni beli reksadana schroder, misalnya schroder dana istimewa misalnya ya. Misalnya fee belinya 0,25%. Nah, itu nanti dipotong tuh yang 100 juta tadi dikali 0,25% berapa tuh? Nah, itu dipotong ya buat fee-nya dia beli ya. Nanti pada saat jual, nah itu beda-beda tuh produk itu, beda-beda tuh setiap produk itu ya, beda-beda ininya fee-nya. Misalnya kalau dijual sebelum 6 bulan ya 0,3 misalnya 0,3%. Nah itu potong lagi tuh pas jual ya. Kalau setelah 6 bulan free, ada juga gitu. Itu masing-masing ya, itu case per case itu Len ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti Leni bisa cari-cari itu. Kalau dulu sih saya suka monitor itu kalau reksadana itu infovesta.com. Infovesta. Infovesta.com. Google aja infovesta.com. Nah, itu bisa dilihat itu produk-produk reksadana banyak banget di situ. Atau komunitasnya dulu saya suka ngikutin tuh portal reksadana Len. Banyak tuh artikel-artikel bagus-bagus di situ. Portal reksadana.com. Kalau mau belajar dulu gitu kan, apa sih ini reksadana itu gitu kan. Gitu. Yoi, saya awam. Baiklah Mas Bro. Gitu. Terima kasih sarannya. Ya, sama-sama. Gimana Tom? Lanjut? Lanjut ya. Ya. Lanjut ya.